Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Sahabat sekalian, mengenal Allah Subhanahu wa taala pastilah sesuatu yang akan perlu untuk kita lakukan sepanjang hidup kita. Ma'rifatullah, biasanya para ulama menyebutkannya. Lalu sifat-sifat apakah yang perlu kita kenal? Lalu seperti apakah Allah? Hmm, akan akan selalu ada sekali, akan terdapat banyak sekali sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam Quran surah Al-Buruj ini. Setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang menyebutkan tentang ashabul ukhdud, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan balasan kepada mereka, lalu bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka ancaman kalau mereka tidak mau bertaubat. Bahkan di sana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan rahmatnya dengan memberikan kesempatan untuk bertaubat. Selain kasih sayangnya ada kasih sifat lain. Lalu bagaimanakah balasan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir? Memang terdapat banyak sekali penjelasan tentang balasan untuk orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir dalam ayat-ayat yang lain. Tetapi hal ini seakan diulang, tetapi maksudnya dengan makna yang berbeda, dengan kata-kata yang berbeda di dalam ayat-ayat dari surah-surah Al-Quran ini. Lalu seperti apakah di dalam surah Al-Buruj? Uh, apakah ada yang berbeda? Apakah ada sesuatu yang belum kita pelajari? Oleh karena itu, mari kita bahas bersama, insya Allah pada video kali ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannatun tajri min tahtihal anharu dzalikal fawzul kabir. Inna batsya rabbika lasyadidun innahu huwa yubdi'u wa yu'id wa huwal ghafurul wadud dzul arsyil majid fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud fir'auna wa samud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Wa ma'nahu wallahu a'lam bimuradih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Buruj. Barusan yang dibaca itu ayat ke-11 sampai ayat ke-22. Dalam salah satu Al-Qur'an kemarin yang saya temui, surah Al-Buruj dan surah At-Tariq pernah dibaca oleh Rasulullah SAW pada saat sholat Isya. Jadi ayat surat pertamanya Al-Buruj, rakaat keduanya itu At-Tariq. Ini bisa jadi salah satu sunnah referensi kalau sahabat-sahabat sekalian mau melaksanakan sholat berjamaah, bisa kalau misalnya mau jadi imam nih ayat surah pertamanya as-samaa'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud hingga akhir ayat was-samaa'i wat-thariq. Dua-duanya awalnya was-samaa'i ya, demi langit. Baik, innalladzina amanu, setelah Allah Subhanahu wa taala kemarin mengancam orang-orang yang mendatangkan cobaan, menyakiti umat-umat muslim dengan neraka jahanam. Di sini kalau untuk orang-orang yang beriman maka dan beramal soleh, maka di sini jawab jika kemarin kita jika pernah belajar tentang apa sih syaratnya masuk surga, ada dua. Yang pertama adalah beriman, innalladzina amanu walladzi wa amilus sholihat. Yang kedua adalah beramal soleh. Kalau kita memiliki dua hal ini, kita meninggal dengan iman, kita meninggal dengan amal soleh yang baik,
Lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka untuk mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Berbeda dengan apa yang akan diterima oleh orang-orang yang melakukan pembakaran kemarin itu, orang-orang yang menyakiti umat muslim, orang mukmin yang akan mendapatkan neraka jahanam. Dzalikal fauzul kabir. Dan maka orang-orang yang mendapatkan orang-orang yang mendapatkan surga kelak itu adalah orang-orang yang mendapatkan keuntungan yang besar. Untung di dunia itu adalah untung ketika hari ini lebih baik daripada kemarin. Tapi di akhirat itu keuntungan di sini yang sangat besar adalah mendapatkan surga Jannatun Naim dengan modal dunia yang sedemikian kecil, dengan modal keimanan, penuh perjuangan pastinya di sana. Tetapi balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar, sangat eh, sangat luar biasa, yaitu Jannatun Naim. Ini bawahnya mengalir sungai-sungai. Lalu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dirinya supaya kita semakin mengenal kepada Allah. Inna batsya rabbika lasyadid. Dan jangan lupa balasan dari Robmu itu sangatlah kuat, sangatlah keras. Khususnya untuk orang-orang yang telah mendustakan para rasulnya, menyalahi perintah Allah, maka balasannya itu sangatlah besar dan kuat. Ini jika belajar, saya tidak tahu apakah sahabat sekalian setuju atau tidak. Mungkin ini masih opini saya, masih berdasarkan pengalaman saya. Jadi boleh setuju, boleh tidak. Jika apa yang difirmankan oleh Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan melakukan pembalasan yang sangat besar, maka artinya kita wajib, kita perlu untuk mengimani bahwa memang balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada para musuh-musuh Allah, mereka yang tidak meyakini Rasulnya, mereka yang menyalahi perintahnya itu sangatlah dahsyat dan kuat. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah besar. Dan apa yang dikehendakinya pasti akan terjadi. Kun fayakun. Bahkan sangat cepat akan mudah terjadi. Tapi banyak kok itu orang-orang yang memusuhi Islam, yang menyakiti orang mukmin berdasarkan kenyataan. Tapi hidupnya malah makin jaya begitu. Ya karena agama itu, dan sebagian orang agama itu sebenarnya tidak empiris, akan sulit untuk dibuktikan secara nyata, tetapi ini adalah sebuah dogma. Jadi kita wajib mengimani, meskipun pada kenyataannya kita masih menemukan bahwa ada negara-negara dengan kebijakan yang menyakiti umat muslim, mengusir, menyakiti gitu. Tapi ternyata yang kita ketahui itu pun yang kita ketahui karena kita sangat jauh dari mereka. Mereka terlihat makin kaya, dilindungi oleh negara-negara besar, semakin semena-mena dengan umat Islam. Dan nampak sampai sekarang gitu, sampai pagi ini terasa bahwa masih saja mereka menyakiti umat muslim dan tidak ada apapun yang datang kepada mereka. Meskipun itu yang baru kita ketahui sekarang, kita tetap wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang menyakiti umat muslim, mendurhakai rasulnya, tidak mempercayai ayatnya, itu akan mendapatkan balasan yang keras karena Allah Maha Kuasa. Toh tidak pun di dunia, nanti di akhirat kita yakin bahwa akan ada balasan yang kuat meskipun itu akan sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam. Cuma di sini untuk kita mengendalikan diri kita wajib meyakini sehingga kita bisa menjauhi apapun yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Innahu huwa yubdi'u wa yu'id." Ingatlah kamu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan makhluk dari permulaan dan juga yang menghidupkannya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang sangat besar dan Allah Subhanahu wa taala yang
menciptakan semua ini dari ketiadaan, dan Allah Subhanahu wa taala yang kelak akan menghidupkan kembali. Siapapun semua manusia, mau dia kafir, mau dia muslim, mau dia kehidupan di dunianya tidak sempat cuman sehari, ataupun dia 1000 tahun misalnya di dunia, ratusan tahun, dia tetap akan kelak dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sudah menjanjikan bahwa manusia itu semuanya tidak akan ada yang terlewat. Setelah mati itu akan ada kebangkitannya lagi. Tidak ada yang bisa mencegahnya. Itu sudah pasti. Dan Allah Subhanahu wa taala selain menciptakan dan menghidupkan setelah kematian, wa huwal ghafurul wadud. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Al-Wadud. Allah Subhanahu wa taala jika kelak nanti kita bangkit lagi setelah kematian, jika dalam kehidupan ini kita sempat untuk bertaubat. Saya lagi ingat kemarin bahwa bukan tentang sebanyak apapun dosa, tapi sebegitu luasnya ampunan Allah. Sedangkan menurut Ibnu Abbas, Al-Wadud artinya adalah penuh dengan cinta dan kasih. Zul Arsyil Majid, Allah juga memiliki arash yang uh, yang sangat tinggi, yang agung di atas semua makhluk. Al-Majid artinya apa? Maha mulia. Terdapat dua bacaan, ada yang dengan domah sebagai sifat kepada Rob, yaitu sifat Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu Maha mulia. Dzul Arsyil Majidu, maka Al-Majidu artinya bukan arasy yang mulia, tetapi Allah yang Maha mulia. Dzul Arsy itu Allah, yang memiliki arasy itu Allah. Al-Majidu yaitu Maha mulia. Dan yang kedua adalah Al-Majidi. Jadi Al-Syil Majidi, maka artinya arasnya yang juga mulia gitu. Maka arasnya mulia, maka boleh dibaca Dzul Arsyil Majidu sebagai sifat dari Allah. Maka di sini Dzul Arsyil Majidu dalam Quran ini. Ada juga Dzul Arsyil Majidi, artinya arasnya yang mulia. Dan dua-duanya benar. Fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa, Maha berkehendak atas segala sesuatu, atas apa yang dikehendakinya. Allah Maha Kuasa atas apa yang dikehendakinya. Kalau kita ingin apa nih pagi hari ini, mungkin kita pagi hari ini tiba-tiba pengen jalan-jalan ke Turki misalnya, ke Mesir, ataupun umroh gitu ya, nggak bisa gitu, kita harus kerja gitu, kita harus beraktivitas. Tapi Allah Subhanahu wa taala apapun yang dikehendakinya itu pasti akan terjadi. Dan di sini dijelaskan dalam Al-Qur'an apa saja kehendak Allah. Allah Maha Adil, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang dikehendakinya. Allah melakukan apa sesuai kehendaknya, tidak ada yang menuntut balas terhadap hukumnya Allah, dan tidak juga ditanya apa yang dia perbuatnya. Allah tidak akan ada yang menghisap Allah, tidak akan ada yang mengadili Allah, karena keagungannya, karena keperkasaannya, karena kebijaksanaannya. Tapi manusia kadang seringkali ingin mengadili Allah, pengen ngejudge Allah, padahal Allah itu Maha Kuasa. Allah tidak akan bisa dituntut balas karena Allah tidak bertanggung jawab, tidak ada laporan gitu, tidak seperti kita dalam setiap laporannya. Kita ini maha lemah. Lalu ada ayat ini dijelaskan, hal ataka hadisul junud, tahukah kamu siapakah kaum-kaum penentang? Sudahkah datang kepadamu berita tentang kaum-kaum penentang Fir'aun wa Samud, yaitu kaumnya Fir'aun dan kaum Samud. Dan di sini kita pasti pernah belajar bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang inna batsya rabbika lasyadid, seperti apakah balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang menentang Allah. Maka lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan azab kepada Firaun dan juga kepada kaum Samud. Balil ladzina kafaru fi takdzib, sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, mereka selalu ada dalam keadaan ragu, kufur, dan membangkang kepada Allah. Wallahu mi waraihim muhit. Padahal Allah itu, bagaimana bisa kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala yang muhit, melingkupi mereka, mengepung mereka dari belakang, dari depan.
Allah Maha berkuasa atas mereka, Allah Maha perkasa, tidak ada yang bisa lepas dari siksaannya. Bal huwa Qur'anum Majid. Bahkan didustakan Allah itu. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia, Al-Quran yang agung, fi lauhim mahfuz, yang tersimpan di lauhul mahfuz. Artinya di al-malail a'la, terpelihara dari penambahan dan pengurangan, juga penyimpangan dan perubahan. Wallahu a'lam. Baik sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk pengajian kita pagi hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga kita semakin mengenal Allah, semakin kita cinta kepada Allah, semakin kita taat kepadanya, semakin kita juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.